Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat, apa kabar? Saya harapkan para sahabat selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, serta kelancaran dalam berusaha. Pada kesempatan video ini, saya coba akan menggambarkan manfaat dari memelihara lebah trigona. Kebetulan saya memelihara lebah trigona sudah beberapa bulan ini dan hasilnya akan segera dipanen. Nah, lebah trigona yang saya pelihara ini merupakan lebah yang aman para sahabat karena dipelihara di lingkungan rumah. Ternyata lebah yang saya pelihara itu tidak sama sekali mengganggu baik penghuni maupun warga sekitar. Manfaat yang utama kita memelihara lebah trigona untuk menghasilkan madu ini, kita yakin bahwa madu yang kita hasilkan dari memelihara lebah trigona itu pastinya madu murni para sahabat, karena kita mengetahui dari mulai memelihara sampai memanen bahwa madu tersebut hanya mengambil polen dan mengambil nektar dari tanaman yang kita pelihara, kita tanam para sahabat. Jadi kita yakin bahwa dalam kandungan madu yang dihasilkan oleh lebah trigona tadi itu tidak mengandung gula dan tidak mengandung zat-zat yang lainnya yang dapat mengganggu atau misalkan merubah kualitas dari madu yang dihasilkan. Ini mah untuk memenuhi kebutuhan di keluarga kita sendiri atau pribadi persahabat. Jadi kita tidak membeli atau mendapatkan madu untuk konsumsi di rumah tangga dengan cara membeli. Nah, tadi salah satu alasan juga untuk yang pertama tadi. Jadi kita mengkonsumsi madu dari lebah yang kita pelihara sendiri. Manfaat yang ketiga adalah bahwa lebah yang kita pelihara ini akan membantu penyerbukan terhadap tanaman-tanaman yang telah kita pelihara. Jadi tanaman yang kita pelihara itu akan lebih mudah berbuah dan berbunga karena terbantu secara penyerbukan oleh lebah yang kita pelihara para sahabat. Nah, itu juga manfaat yang paling penting dari lebah trigona yang saya pelihara, karena lebah ini cukup aktif para sahabat. Untuk manfaat yang keempat dari memelihara lebah trigona ini, kita tidak perlu khawatir para sahabat untuk bepergian gitu kan. Kadang-kadang kalau cara jenis hewan yang lain mungkin kita belum dikasih makan, belum dikasih minum, gimana ya hidup atau enggak, jadi khawatir kita. Tapi dengan memelihara lebah ini, kita cukup memelihara tanaman agar tetap tidak layu atau mati. Nah, lebah ini bisa kita tinggalkan untuk aktivitas lain, mungkin seminggu, mungkin 10 hari, asal vegetasi dan tanamannya itu terawat. Jadi kita bebas untuk melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Nah, para sahabat, untuk itu mari kita lihat keluar untuk melihat lebah trigona yang saya pelihara beserta dengan vegetasi yang telah disiapkan. Baik para sahabat, kita lihat sekarang. Nah, ini para sahabat kandang lebah yang saya koleksi untuk mengembangkan lebah trigona. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan sebagian yang lain saya taruh di tempat yang lain karena tidak memungkinkan untuk disimpan di sini.
Nah, seperti ini. Mereka masuk kandang, keluar kandang. Biasanya sih jam 7 sampai jam 8 mereka mulai melakukan aktivitas pengambilan polen dan menyerap sari-sari buah, sari-sari bunga dari tanaman. Nah, ini juga belum banyak sih, belum pada turun semua. Ini yang disebut dengan tanaman Santos Lemon. Nah, ini juga salah satu tanaman yang paling disukai. Pacar air ada di sana. Ini juga ada melati air. Di sini juga ada bunga mawar putih yang selalu berbunga karena sentuhan dari lebah sebagai serangga yang membantu penyerbukan para sahabat. Nah, jadi posisinya seperti ini. Halo para sahabat, pada saat ini saya sedang di depan tanaman pacar air. Tanaman pacar ini salah satu tanaman yang paling disukai oleh lebah trigona. Lihat, sangat dikerubungi. Ya, mereka mencari polen dan nektar untuk makanan dan stok madunya. Nah, ini salah satu tanaman yang paling disukai. Ini juga sama, tanaman Garnia paling disukai juga. Nah, mereka sangat menyenangi tanaman ini karena lumayan lama masa hidup dari tanaman ini, mungkin sekitar 3-5 bulan dari mulai ditanam. Para saudara, banyak sekali para sahabat. Nah, mereka sangat menyukai masuk ke dalam bunganya untuk mengambil nektar dan polen. Ini cara mereka mengambil dengan masuk ke dalam bunganya, disimpan di kedua belah kakinya, lalu mereka terbang kembali ke dalam kandang mereka. Baik persahabat, nah ini salah satu tanaman AMP, merupakan salah satu tanaman yang juga disukai oleh lebah trigona. Nah, saya mencoba menempatkan ke space ini yang telah saya pasang kawat sesuai dengan video yang sebelumnya saya buat. Nah, tanaman ini saya tanam di luar rumah di area pasung. Nah, ini saya rempatkan ke kanopi yang ada di dalam rumah. Nah, ini banyak nektarnya, banyak polennya, dan juga masa tumbuh tanamannya lumayan lama. Nah, ini banyak nektar dan polennya, para sahabat. Tanaman selain banyak nektarnya juga enak dipandang karena memang indah. Terus seperti ini. Nah, para sahabat, saya membudidayakan lebah trigona ini baru sekitar 1,5 bulan sampai 2 bulan. Idealnya untuk
mengembangkan ini sampai dengan berhasil, dan untuk memanen madunya itu kurang lebih di waktu sekitar 2,5 bulan atau 3 bulan. Nah, seperti kita lihat banyak. Di depannya sudah mau pada keluar persahabat. Nah, persahabat, dengan telah dibuatkannya tempat untuk budidaya lebah trigona ini, kita hanya mempersiapkan vegetasi saja. Baik para sahabat, barusan telah kita lihat, kita saksikan bagaimana saya di halaman memelihara lebah trigona dan beserta dengan vegetasi yang telah saya sediakan ditanam untuk dikonsumsi oleh lebah untuk menghasilkan madu, dan madunya dinikmati oleh kita minimal. Apabila jumlahnya lebih banyak, mungkin bisa kita untuk jual dan dikonsumsi oleh teman-teman yang membutuhkan, atau misalkan keluarga, atau juga pihak-pihak lain. Karena untuk madu murni ini sangat bagus untuk dikonsumsi, terutama untuk kesehatan dan menjaga stamina badan. Nah, itu semua telah saya jelaskan manfaat-manfaat dari madu dan memelihara lebah. Cukup sekian para sahabat. Tetap di channel ini, like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.